kegagalan di dalam perjalanan hidupnya, tidak sempurna. Sarah istrinya mendesak Abram menghampiri Hagar, salah satu budak yang diperoleh di Mesir, dari Firaun, melahirkan Ismail. Tetapi Tuhan berkata bahwa anak perjanjian adalah anak dari Sarah, yaitu Ishak. Ishak akhirnya dilahirkan, saudaraku. Tetapi Abram disuruh menyembelih anaknya Ishak di bukit atau gunung Moria. Saudara, di tempat itulah yang kemudian dibangun mezbah Tuhan, saudara. Jadi bukan di mana-mana, bukan di Wonogiri atau di Gunung Jaya Wijaya atau ada di daerah Danau Toba. Di Moria, jelas sejarah mencatat Ishak yang dikorbankan. Abram melakukan saja apa yang Allah perintahkan tanpa ragu-ragu. Itu percaya yang benar. Kita pun harus mencontoh Bapak orang percaya ini. Kita orang Indonesia, saudaraku. Tetapi di dalam iman kita menjadi Israel rohani. Ada Israel jasmani, ini umat pilihan Allah secara jasmani, keturunan Abraham. Tapi juga ada Israel rohani, yang ada di Tiongkok, yang ada di Ambon, yang ada di Manado, yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, ada yang di Eropa. Bukan keturunan darah daging Abraham, tetapi memiliki iman seperti Abraham. Maka mereka juga disebut anak-anak Abraham. Saudara, hanya anak Abraham yang diperkenan oleh Allah. Ingat ketika Lazarus, maksud saya Sakius bukan Lazarus. Sakius mempersembahkan separuh dari hartanya. Maksud saya memberikan separuh dari hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Coba lihat sejarah hidup dari orang-orang yang mengikuti teladan Abraham. Lihat, bukan orang-orang yang sekedar melakukan ritual penyembahan kepada Allah, tapi perilaku dan tindakannya yang ekstrim seperti Zakius ini. Lalu Tuhan Yesus mengomentari apa terhadap tindakan Zakius? Telah terjadi keselamatan di rumah ini karena dia juga anak Abraham. Kenapa? Karena tindakannya ini tindakan Abraham. Yang kalau untuk Tuhan all out. Untuk Tuhan all out. Untuk Tuhan all out. Ekstrim fanatik. Bukan ekstrim bodoh. Yang membuat orang lain celaka, mendatangkan teror dan penderitaan. Ekstrim kita adalah ekstrim mencintai Tuhan, mengasihi sesama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak banyak mulut, diam, mengalah, memberi perhatian kepada orang miskin tanpa berkoar-koar, tanpa berbicara-bicara, diam. Sebenarnya mudah kok kalau melihat pendeta itu makan duit gereja atau tidak. Sangat mudah. Lihat saja rekening banknya. Apakah ada uang gereja masuk dia atau rekening dia masuk gereja? Cukup. Tetapi tidak perlu tentu dibuka, kan ini confidential, confidential. Nanti saja di kekekalan baru dibongkar, baru dibuka apa yang dilakukan oleh masing-masing kita. Lebih dari yang saya katakan ini, Tuhan pasti bicara kepada saudara. Mari kita ekstrim fanatik untuk Tuhan. Ekstrim fanatik yang positif, yang mendatangkan damai sejahtera bagi masyarakat, bagi lingkungan kita, membagi roti kita untuk sesama, melindungi yang lemah, mengangkat yang jatuh, membebat yang luka. Dan itulah tindakan iman untuk kesenangan hati Tuhan. Amin.
Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Terpujilah bagimu Bapa, hormat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini jam 6 melalui Truth ID kita dilayani oleh Bapak Pendeta Hari Zanuza dengan tema mengapa kita tidak sejalan, sepikir, dan sekehendak saja. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.